saya, Giono, anggota Jemaat Gereja Alkitabia Ala Esa, mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar kebenaran Alkitab yang adalah satu-satunya kitab suci. Saudara-saudara, ada seseorang yang tidak menyebutkan namanya bertanya kepada saya, ya saya sebut aja lah Pak Immanuel gitu, karena WA-nya tulisannya Immanuel ya. Bertanya kepada saya soal 1 Korintus 5 ayat 24. Saya akan coba jelaskan dengan ayat. Kalau kita membaca hanya ayat 24 di 1 Korintus 15 ini, tentu sulit untuk menjelaskan, tapi alangkah baiknya dan harus kita memahami, membaca sampai ayat 28, saudara-saudara sekalian. Ya, saya baca ayat 24 dari 1 Korintus 15. Demikian kata firman Tuhan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala perintah, kekuasaan, dan kekuatan. Saya ulang sekali lagi, ada yang selip. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dia tuh Yesus kan menyerahkan, akhirnya kan menyerahkan pemerintahan segala sesuatunya kepada Allah Bapa loh. Mana ada Allah Bapa itu biasa. Silakan aja. Saya mau jelaskan dengan ayat, saudara-saudara, supaya kita gak gagal paham. Inilah gunanya belajar sekolah Alkitab ya. Belajar di sekolah Alkitab maksudnya, yang dipelajari tentang Alkitab ya. Berarti apa yang dipikirkan si bapak ini yang bertanya pada saya, entah bapak atau ibu atau dek atau kakak atau mas, om, tidak ngerti ya, bahwa ada anak domba, ada Allah begitu ya, yang mengerjakan segala sesuatu Yesus, tapi nanti diserahkan kepada Allah Bapa. Jawabannya sebenarnya gampang sekali, cuman karena si penanya ini tidak baca sampai ayat 28 sehingga bahwa ini diserahkan ya, padahal jawabannya gampang. Allah yang dimaksud adalah, kita baca Wahyu 22 ayat 3 yang berhubungan dengan kerajaan atau tahta ya. Tahta itu berbicara dengan kerajaan. Wahyu 22 ayat 3 berkata begini, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini berbicara tentang kerajaan Allah ya, yang ada di 1 Korintus 5 ayat 24, 1 Korintus 15 ayat 24 ya. Jadi kemudian tiba
sesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Kerajaan kepada Allah Bapa yang dimaksud adalah kerajaan surga, saudara-saudara. Ya. Kerajaan Allah itu surga. Baik, kita sekali lagi mau buka Wahyu yang 22 ayat yang ketiga tadi. Jadi yang berkuasa di atas kerajaan Allah atau surga itu Allah Bapa atau Allah benar. Tapi kita harus ingat bahwa kerajaan Allah itu ada satu, saudara. Tahta Allah itu ada satu. Ya. Ada satu tahta Allah yang duduk seorang, digambarkan seorang supaya saudara-saudara itu nyambung gitu loh. Kalau gambarkan Allah kan roh, duduk satu roh itu kan tidak jelas, dan duduk seorang. Jadi, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah. Jadi di dalam kerajaan Allah itu ada tata Allah dan tata anak domba. Dua apa satu, saudara? Satu, ya. Allah dan anak domba itu sama. Jadi yang berkuasa menjadi raja di kerajaan surga adalah Allah anak domba atau Alfa Omega, sama. Ya. Masalahnya ada yang saya katakan ada penyebabnya. Yang pertama, kalau berkata tentang tata Allah dan tata anak domba, tatanya satu, yang duduk seorang. Jadi Allah dan anak domba itu sama, bukan satu, bukan dua, saudara. Ya. Baik, kita belajar buka lagi. Kalau dikatakan di kerajaan surga itu hanya satu tata dan duduk seorang, bukan dua orang. Ya. Wahyu 4 ayat 2. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah. Ini ya, Rasul Yohanes berkata, karena dikuasai roh bisa melihat ke dalam tata surga. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga. Hanya sebuah tahta, dan di tahta itu duduk seorang. Ya, duduk seorang berarti hanya satu. Ya, tadi sebuah tahta. Jadi sebuah itu satu atau dua? Satu. Jadi sinkron dengan Wahyu 22 ayat 3 tadi. Ya. Maka tidak ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba. Ini satu atau dua? Satu. Kan ada kata dan, Pak. Misalkan tanya begini. Misalkan ditanya lagi, kan ada kata dan, Pak. Ya, kita perlu belajar hal-hal begini, saudara. Allah dan anak domba itu satu, sama, artinya ya dia Allah, ya anak domba itu. Jadi tahtanya satu, walaupun dikatakan dan tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi satu tahta itu milik Allah dan anak domba yang satu juga, gitu loh. Maksudnya begitu. Ya. Cara menjelaskan gimana yang paling gampang. Ya ini gampangnya begitu. Jadi tahta Allah dan anak domba. Allah yang anak domba itu tahtanya satu, bukan dua. Kalau kamu bilang dua, ya gimana cara jelaskan supaya Anda ngerti? Ya Pak Immanuel, ya, saya jelaskan di 1 Korintus 5 tadi. Ini yang bagian menyerahkan kerajaan tadi, ya. 1 Korintus 15 tadi mulai ayat 24. Kalau saudara membacanya hanya ayat 24, pasti saudara gagal paham. Tapi kalau saudara membaca sampai ayat yang ke-28, pasti kan ngerti. Itu kalau yang ngerti. Yang nggak ngerti walaupun sampai satu pasal ini habis sudah nggak ngerti. Ya. Nah, saya bacakan pelan-pelan. Ya. Akan saya bacakan pelan-pelan. Ayat yang ke-27. Ya, saya baca 25 sampai 27. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi
atau anak domba ini harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ya benar, ini dulu. Kalau iya lah itu kan memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semuanya musuhnya di bawah kakinya. Ya boleh. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, musuh terakhir maut. Ayat 7 ini 27 yang bikin kita ngerti sudah. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Siapa ini? Ya. Allah, ya Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, nah ini maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Jadi Allah itu menaklukkan segala sesuatunya di bawah kaki Kristus, ya. Bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Siapa? Allah. Jadi sinkron nggak dengan Wahyu 22 ayat 3, ya. Jadi Kristus, Yesus Kristus juga disebut anak domba, Alfa Omega, ya, Allah itu sendiri, ya. Jelas ya. Nah, sampai sini nggak jelas, waduh, gimana cara jelaskannya? Perlu dibuka jalan-jalan pikiranmu dulu. Jadi ayat 27 bagian belakang ini yang bikin kita ngerti, maka teranglah. Nah, dulunya sebelumnya kan dikatakan karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi yang memegang kerajaan pemerintahan sebagai raja adalah Kristus sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, ya, di bawah kakinya, meletakkan bawah kakinya Kristus itu, ya. Musuh yang terakhir yang sebenarnya ialah maut, ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya Kristus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, ini maka teranglah bahwa ia sendiri, yaitu Allah, ia sendiri itu Allah yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, ya. Itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus adalah dirinya sendiri, artinya Allah sendiri. Jadi Allahnya siapa? Gak ada tulisan Bapa loh sini. Kristus, Yesus Kristus. Makanya sinkron dengan Wahyu 22 ayat yang ketiga, ya, bahwa di surga hanya ada satu tahta dan satu raja yang berkuasa, yaitu Allah sendiri, yaitu Allah dan anak domba. Itu satu, bukan dua. Tahta Allah dan tahta, dikatakan tahta Allah dan tahta anak domba, bukan tahtanya dua, satu. Berarti Allah itu juga anak domba, namanya Kristus Yesus, seperti yang kita baca tadi di ayat 27 dari 1 Korintus 15 tadi. Kalau masih gagal, harusnya saudara belajar, ya, belajar sekolah Alkitab, jangan teologi. Kalau saudara baca hanya satu ayat terus kamu panjang-panjangkan, ya seperti ahli teologi, ya. Ahli teologi kan begitu, satu ayat panjang-panjangkan, tidak ada sambungannya apa, ujung-ujungnya kesaksian diri, ya. Dan jelas ini. Jadi kesimpulan dari menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, maksudnya segala sesuatu yang megang kerajaan ya Allah, ya anak domba. Allah Bapa itu ya anak domba yang duduk di tahta kerajaan surga atau pemerintahan kerajaan Allah, ya, sesuai dengan Wahyu 22 ayat 3 tadi.
rajanya, ya, yang berkuasa atas kerajaan, menyerahkan kerajaan itu ya rajanya Yesus sendiri. Artinya semua yang mengalahkan juga Yesus sendiri, yang walaupun katakan Allah ya, tapi di bawah kaki Kristus adalah dia sendiri, Allah sendiri. Allahnya berarti siapa? Yesus sendiri dong. Ayat 27 dicermatilah, jangan hanya 24 terus 24 nggak ngerti saudara. 27 bagian akhir, maka teranglah bahwa ia sendiri, dalam kurung garis bawah, ia sendiri itu Allah yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Jadi yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu Allah sendiri. Berarti Allah siapa? Kristus, anak domba, Alfa Omega. Ya, udah ini jelas, simpel, jelas. Dibuat bingung sekali sih. Jawabannya gampang, saudara. Kalau kita baca Alkitab, yang pertama minta hikmat supaya kita ngerti. Kedua, direnungkan ayat itu apa. Apakah satu ayat itu bisa menyelesaikan segala perkara yang panjang ini? Ya, nggak bisa. Harus baca jawabannya dari sebelah-sebelahnya. Kalau tidak di bawah-bawahnya, misalkan ya 24, 25, 26, 27, 28 itu baca semua. Ya, jadi yang jadi Allah sendiri ya Yesus sendiri itu. Ya, ya udah itu aja, tidak panjang-panjang. Kiranya saudara, bapak atau ibu atau om atau tante atau siapalah yang telah bertanya, kiranya ini menjadi jawaban yang buat saudara ngerti. Kalau saya ngerti, sudah ngerti. Ya, saya ngerti. Nggak tahu kalau saudara masih penasaran pun enggak. Itu terserah saudara mau ngerti enggak. Kalau saya sudah paham. Ya, yang berkuasa sebagai raja, yang ngasih siapa, yang dikasih siapa. Maksudnya begitu. Dia yang berkuasa sendiri. Ditata artinya dia berkuasa. Ya, apa yang saya sampaikan ini kiranya membuat saudara ngerti dan memuaskan jawaban atas pertanyaan saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, memberkati saudara. Haleluya. Amin.